Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang selalu mencari kedamaian dan hati yang ingin dituntun oleh cahaya kasih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini, mari kita berjalan menyusuri jejak seorang sahabat mulia, seorang lelaki yang dikenal dengan kelembutannya, dengan kesantunan lisannya, dengan kedermawanannya, dan dengan kesabarannya yang menembus badai fitnah. Beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat ketiga yang diberi amanah sebagai khalifah, sosok yang begitu pemalu hingga malaikat pun merasa malu di hadapannya, dan begitu dermawan hingga Islam mengalir kuat di bawah perhatiannya. Dialah lelaki yang Rasulullah cintai, menjadi suami dari dua putri beliau, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulthum, sehingga diberi gelar indah Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Kisahnya adalah tentang kelembutan yang tak pernah melemahkan, tentang kedermawanan yang tak pernah habis, dan tentang kesetiaan yang bertahan hingga tetes darah terakhir. Mari kita buka hati, kita resapi setiap detiknya, karena dari perjalanan beliau, kita akan belajar bahwa kelembutan adalah kekuatan, dan kesabaran adalah mahkota dari iman. Di balik kelembutan wajahnya, beliau lahir dari keluarga terpandang dan terhormat. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abdil As bin Umayyah bin Abdi Syam. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwah binti Qurayyaz. Sementara nenek dari ibunya adalah Ummu Hakim binti Abdul Muttalib, bibi dari Rasulullah. Dengan demikian, Sayyidina Utsman adalah keponakan dari Nabi dalam garis ibu. Beliau lahir di Mekah 6 tahun setelah tahun gajah, tahun ketika Ka'bah dijaga Allah dari serangan pasukan bergajah. Itu berarti usia beliau lebih muda sekitar 5 tahun dari Rasulullah. Sejak kecil, Sayyidina Utsman tumbuh dalam keluarga Quraisy yang terpandang, hidup dalam kecukupan harta, namun tetap menjaga kehormatan dan adab. Beliau dikenal dengan ketampanannya, kulit putih berseri, mata indah, dan jenggot yang tebal. Orang-orang berkata, siapa yang memandang Utsman seakan sedang memandang lentera. Sifatnya halus, tutur katanya lembut, hatinya penuh kasih. Namun di balik semua itu, tersimpan keberanian yang tenang. Di masa mudanya, Sayyidina Utsman sudah disukai banyak orang karena akhlaknya. Beliau jauh dari ritual penyembahan berhala, tidak pernah meneguk khamar, dan menjaga dirinya dari kebiasaan jahiliyah. Padahal saat itu, kaum Quraisy begitu larut dalam budaya jahiliyah. Teman-teman sekalian, inilah benih yang kelak membuatnya begitu mudah menerima risalah Islam. Hatinya yang lembut, fitrahnya yang jernih, dan akhlaknya yang mulia menjadi pintu bagi hidayah Allah untuk menyinari hidupnya. Di antara keindahan perjalanan Sayyidina Utsman bin Affan adalah bagaimana Islam masuk ke dalam hatinya. Beliau dikenal sebagai saudagar Quraisy yang jujur, berdagang dengan cara yang terhormat, dan dikagumi karena akhlaknya. Namun, dalam hatinya ada kerinduan, ada sesuatu yang tak pernah dipuaskan oleh berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Pada suatu hari, sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih, datang kepadanya. Sayyidina Abu Bakar berkata dengan nada yang penuh keyakinan,
Saudaraku Utsman, engkau seorang yang berakal. Apakah engkau tidak heran dengan batu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memberi manfaat? Bukankah sepatutnya kita hanya menyembah Allah yang Maha Esa? Kata-kata itu menembus hati Sayyidina Utsman, seakan membangunkan nurani yang selama ini terpendam. Tak lama dari pertemuan itu, Sayyidina Utsman mendengar berita tentang seorang nabi dari kaumnya sendiri, yaitu Muhammad bin Abdullah. Hatinya bergetar. Beliau pun mendatangi Rasulullah di Darul Arqam, dan dengan penuh ketenangan, beliau menyatakan keislamannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Sejak itu, Sayyidina Utsman menjadi Muslim yang ke-13 dalam urutan para pemeluk Islam di masa awal. Namun, jalan hidayah bukan tanpa ujian. Keluarganya, terutama pamannya, Al-Hakam bin Abil Ash, marah besar karena beliau mengikuti Muhammad. Beliau diikat, dicambuk, dan dipaksa meninggalkan Islam. Namun Sayyidina Utsman tetap teguh. Beliau berkata dengan hati yang mantap, "Wallahi, aku tidak akan kembali pada kekafiran setelah Allah memberi petunjuk kepadaku." Ajib, wallah. Teman-teman, dari sini kita belajar bahwa hidayah adalah cahaya. Dan ketika cahaya itu masuk ke hati yang bersih, tak ada kekuatan yang bisa memadamkannya. Di antara kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan adalah bahwa beliau menjadi menantu kesayangan Rasulullah. Setelah masuk Islam, Rasulullah menikahkan beliau dengan putrinya yang anggun dan lembut, Sayyidah Ruqayyah binti Muhammad bin Abdullah. Mereka adalah pasangan yang serasi. Sayyidina Utsman dengan kelembutannya dan Sayyidah Ruqayyah dengan keteguhan imannya. Ketika kaum muslimin hijrah ke Habasyah, Sayyidina Utsman membawa Ruqayyah bersamanya. Rasulullah bahkan berkata tentang mereka berdua, "Innahuma awwalu man hajara ilallahi ba'da Lut." Mereka berdua adalah orang pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Nabi Lut, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Namun, takdir berkata lain. Di saat Perang Badar, Sayyidah Ruqayyah sakit keras di Madinah. Sayyidina Utsman tetap setia merawat istrinya hingga wafat, sehingga beliau tidak ikut berperang bersama kaum muslimin. Rasulullah membagi harta ghanimah untuknya seakan beliau ikut berperang sebagai tanda penghargaan atas kesetiaannya. Beberapa waktu setelah Sayyidah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Sayyidina Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Teman-teman sekalian, dari pernikahannya dengan Sayyidah Ruqayyah binti Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan dikaruniai seorang putra bernama Abdullah bin Utsman. Namun takdir berkata lain. Abdullah wafat di usia belia, meninggalkan duka dalam bagi Sayyidina Utsman dan Rasulullah. Sejak itu, Sayyidina Utsman dikenal dengan kunyah Abu Abdullah. Dari Ummu Kulthum, putri Rasulullah yang kedua, beliau tidak dikaruniai keturunan. Namun justru dari sinilah beliau mendapat gelar indah, Dzunnurain, pemilik dua cahaya, karena menjadi suami dari dua putri Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah kedua putri Nabi wafat, Sayyidina Utsman kembali menikah dengan beberapa wanita. Yang pertama, Sayyidah Fahitah binti Ghazwan, saudari sahabat Utbah bin Ghazwan. Dari pernikahan ini lahirlah Aban bin Utsman, yang kelak menjadi ulama besar dan gubernur Madinah. Yang kedua, beliau menikah dengan Ummu Amr binti Jundub al-Azdiyah. Beliau dari kabilah Azad. Dari pernikahan ini Allah menganugerahkan beberapa keturunan, di antaranya Amr bin Utsman, Khalid bin Utsman, Abu Bakar bin Utsman, Ummul Banin binti Utsman, dan Ummu Amr binti Utsman. Beliau juga menikah dengan Fatimah binti Al-Walid bin Abdussyam, wanita Quraisy dari keluarga bangsawan. Dari pernikahan ini lahir dua putra, Walid bin Utsman, Sa'id bin Utsman. Kemudian beliau juga menikah dengan Ummul Banin binti Uyainah Ats-Tsaqafiyah. Dari pernikahan ini lahirlah Abdullah bin Utsman, Maryam binti Utsman, Aisyah binti Utsman, dan Ummu Aban binti Utsman. Kemudian beliau juga menikah dengan Nailah binti Al-Farafisah Al-Kalbiyah, istri terakhir beliau. Nailah mendampingi Sayyidina Utsman hingga saat-saat terakhir pengepungan rumahnya. Beliau berusaha melindungi sang khalifah dengan tubuhnya sendiri. Bahkan jari-jarinya tertebas pedang ketika mencoba menahan serangan. Secara keseluruhan, dari istri-istri beliau, Allah menganugerahkan banyak keturunan, 9 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Sebagian menjadi ulama, sebagian menjadi pemimpin. Semua membawa jejak mulia ayah mereka. Teman-teman sekalian, di antara sahabat Rasulullah, ada yang menonjol dengan keberanian, ada yang menonjol dengan kecerdasan, dan ada pula yang menonjol dengan kedermawanan. Sayyidina Utsman bin Affan adalah salah satunya. Kelembutan hatinya membuat tangannya selalu terbuka, dan kebaikannya menjadi sungai yang terus mengalir untuk umat Islam. Ketika kaum muslimin kekurangan air di Madinah, ada sebuah sumur bernama Ruma yang dimiliki seorang Yahudi. Airnya jernih, namun dijual mahal. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "May yashtari bi'ra Rumah fayaj'alu fi sakyih ghufira lahu." Rawahu At-Tirmidzi. Siapapun membeli sumur Rumah lalu menyediakannya untuk kaum muslimin, maka baginya surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sayyidina Utsman segera membeli sumur itu dengan hartanya, lalu mewakafkannya untuk seluruh umat. Sejak saat itu, kaum muslimin bisa minum dengan bebas dari sumur Rumah, dan pahalanya terus mengalir untuk Sayyidina Utsman hingga hari ini. Tidak hanya itu, ketika Rasulullah ingin memperluas Masjid Nabawi, beliau mempersilahkan siapa saja yang mau membeli tanah di sekitar masjid untuk disedekahkan. Sayyidina Utsman pun melakukannya, hingga masjid bisa menampung lebih banyak jemaah. Puncaknya adalah saat Perang Tabuk. Pasukan Islam harus berangkat jauh dengan persiapan berat, namun harta di Madinah sangat terbatas. Rasulullah mengajak kaum muslimin untuk bersedekah. Sayyidina Utsman pun datang dengan membawa 200 uqiyah emas, lalu menuangkannya ke pangkuan Nabi. Nabi bersabda, "Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum." Rawahu At-Tirmidzi. Tidak akan membahayakan Utsman
apa yang ia lakukan setelah hari ini. Kalimat itu adalah pujian agung, tanda keridhaan Rasulullah terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Teman-teman sekalian, salah satu keajaiban sejarah yang bisa kita saksikan hingga hari ini adalah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan yang masih hidup meski beliau telah wafat berabad-abad yang lalu. Semua bermula dari sumur rumah yang beliau beli dengan hartanya sendiri dan beliau wakafkan untuk kaum muslimin. Dari sumur itu, tanah sekitarnya berkembang, ditanami kurma, dikelola dengan baik, hingga hasilnya terus mengalir tanpa henti. Hari ini, sebagian hasil wakaf itu masih disimpan di sebuah rekening resmi atas nama Sayyidina Utsman bin Affan di Madinah. Bahkan dari wakaf itu pula, dibangun sebuah hotel besar di sekitar Masjidin Nabawi yang keuntungannya dipakai untuk membantu anak yatim dan fakir miskin. Antum bisa bayangkan, lebih dari 14 abad telah berlalu, namun tangan Sayyidina Utsman bin Affan masih memberi makan, masih menolong orang miskin, masih meneteskan pahala untuk dirinya sendiri. Inilah bukti nyata sabda Nabi bahwa sedekah jariyah adalah amal yang tak pernah putus, bahkan menembus batas waktu dan terus hidup sampai akhir zaman. Itulah Sayyidina Utsman, orang yang hatinya lembut, namun keberaniannya menyalurkan harta membuat Islam lebih kokoh. Beliau adalah teladan bahwa kelembutan tidak berarti kelemahan, justru bisa menjadi kekuatan yang menyelamatkan umat. Teman-teman sekalian, setelah wafatnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Dengan kelembutannya, Sayyidina Utsman memimpin umat selama 12 tahun. Masa yang panjang, penuh berkah, namun juga penuh ujian. Di masa beliau, kekuasaan Islam meluas hingga menembus Afrika Utara di barat dan menjangkau Persia serta Armenia di timur. Kapal-kapal Islam mulai berlayar di lautan, dan untuk pertama kalinya armada laut Islam dibangun dengan kuat. Kota-kota baru bermunculan seperti Kufah, Basrah yang kemudian menjadi pusat peradaban dan ilmu. Islam bukan lagi sekedar agama di Jazirah Arab, tapi sudah menjadi peradaban yang membentang luas. Teman-teman, di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, Islam tidak hanya meluas di darat, tapi juga mulai merambah lautan. Untuk mendukung perjalanan dagang, dakwah, dan juga jamaah haji, Sayyidina Utsman membangun beberapa dermaga penting. Di antara yang paling bersejarah adalah dermaga Jeddah, yang kemudian menjadi pelabuhan utama menuju Mekkah dan Madinah. Sejak saat itu, Jeddah menjadi gerbang bagi kaum muslimin dari berbagai negeri. Para pedagang, pelajar, dan jemaah haji datang dari seberang lautan, lalu menapakkan kaki pertama mereka di kota Jeddah sebelum menuju Mekkah dan Madinah. Inisiatif ini menunjukkan pandangan jauh ke depan dari Sayyidina Utsman, bahwa Islam bukan hanya tentang perluasan wilayah, tetapi juga pembangunan infrastruktur yang akan memudahkan umat hingga berabad-abad lamanya. Teman-teman sekalian, hari ini kita masih menyaksikan jejak kebijakan itu. Jeddah tetap menjadi pintu gerbang tanah suci, sebuah warisan abadi dari kepemimpinan khalifah yang lembut hatinya. Namun, ada satu jasa terbesar Sayyidina Utsman yang akan selalu dikenang hingga akhir zaman, yaitu penyusunan mushaf Al-Quran. Ketika pasukan Islam menyebar ke berbagai wilayah,
Perbedaan dialek bacaan Al-Quran mulai menimbulkan perselisihan. Melihat hal itu, Sayyidina Utsman mengumpulkan para sahabat yang hafal Al-Quran. Di antaranya Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Harith. Mereka menyalin mushaf Al-Quran berdasarkan satu dialek, yaitu Quraisy, dialek Rasulullah. Lalu Sayyidina Utsman menyebarkan mushaf itu ke berbagai wilayah Islam dan memerintahkan agar selain mushaf itu dibakar, supaya umat satu suara dalam bacaan. Sejak saat itulah Al-Quran yang kita baca hari ini disebut dengan Mushaf Utsmani, sebuah warisan agung dari Khalifah, pemilik kelembutan hati. Betapa indah perjalanan seorang hamba Allah bernama Utsman bin Affan. Beliau pemalu hingga malaikat pun malu kepadanya. Beliau sederhana meski memimpin dunia Islam. Beliau wafat syahid dalam keadaan berpuasa, dengan mushaf di pangkuannya, seakan pulang kepada Allah dalam dekapan Al-Quran. Dan hari ini, setiap kali kita membaca mushaf Utsmani, setiap kali lidah kita melantunkan ayat-ayat Allah, pahala itu mengalir untuknya. Seakan dunia menjadi saksi bahwa kelembutan, kedermawanan, dan kesabaran bisa mengukir keabadian. Sayyidina Utsman memimpin dengan sifatnya yang penyayang. Beliau lebih suka memaafkan daripada menghukum, lebih suka menenangkan hati daripada menegakkan dengan pedang. Namun kelembutan ini yang kelak diuji di akhir hidupnya ketika fitnah besar datang melanda. Inilah puncak kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan, pemimpin yang memperluas Islam ke seluruh dunia dan penjaga mushaf Al-Quran yang kita baca hingga hari ini. Masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan yang penuh kebaikan akhirnya diuji dengan gelombang fitnah yang dahsyat. Sebagian orang yang hatinya keruh menyebarkan tuduhan terhadap beliau bahwa beliau terlalu lembut, bahwa beliau memberi kedudukan kepada keluarganya, bahwa beliau tidak setegas dan sekeras Sayyidina Umar. Padahal semua kebijakan beliau dilakukan demi menjaga persatuan umat. Fitnah itu terus membesar sampai akhirnya rumah beliau dikepung. Hari demi hari berlalu, air dan makanan diputus, hingga para sahabat ingin mengangkat pedang untuk melindungi beliau. Namun, Sayyidina Utsman berkata dengan lembut, "Aku tidak ingin ada darah tertumpah demi diriku. Biarkan aku bersama Allah." Pada suatu malam, beliau bermimpi bertemu Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Rasulullah berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai Utsman, engkau akan berbuka bersama kami malam ini." Keesokan harinya, para pemberontak masuk ke rumah beliau. Sayyidina Utsman membuka mushaf, membaca ayat-ayat Allah. Saat itulah pedang kejam terhunus. Darah beliau yang suci menetes di atas mushaf, tepat pada ayat "Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim." Maka Allah akan mencukupkanmu menghadapi mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 137. Beliau wafat syahid di usia 82 tahun. Sedang mushaf Al-Quran berada di pangkuannya. Itulah akhir perjalanan seorang lelaki lembut yang hidupnya penuh sedekah dan wafatnya penuh kemuliaan. Teman-teman sekalian,
ketika jenazahnya diangkat menuju pemakaman Baqi. Langit Madinah seakan menangis. Umat kehilangan khalifahnya. Namun sejarah memperoleh cahaya yang abadi. Kisah seorang pemimpin yang wafat bersama Al-Quran. Teman-teman sekalian, kisah Sayyidina Utsman bin Affan bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin kehidupan yang penuh cahaya. Dari beliau kita belajar bahwa kelembutan bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang menenangkan. Dari kedermawanannya, kita belajar bahwa harta hanyalah titipan, dan seindah-indahnya harta adalah yang dibelanjakan di jalan Allah. Dari kesabarannya, kita belajar untuk tetap teguh meski badai fitnah mengelilingi. Dari wafat syahidnya, kita tahu bahwa kemuliaan sejati adalah ketika seorang menutup hidupnya dengan iman, Al-Quran, dan keridhaan Allah. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, "Ala astahyi mir rajulin tastahyi minhul malaika." Rawahu Muslim. Tidakkah aku malu pada seorang lelaki yang malaikat pun malu kepadanya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan lelaki itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Teman-teman sekalian, marilah kita jadikan kelembutan beliau sebagai teladan, kedermawanannya sebagai inspirasi, dan kesabarannya sebagai penguat langkah. Semoga Allah menjadikan hati kita bening seperti hati beliau, tangan kita ringan memberi seperti tangan beliau, dan hidup kita penuh kesetiaan seperti hidup beliau. Teman-teman Renung Aksara, begitulah perjalanan hidup Sayyidina Utsman bin Affan, seorang sahabat yang lembut, dermawan, dan sabar hingga akhir hayatnya. Semoga kisah ini membuat kita lebih dekat dengan para sahabat Nabi, lebih rindu kepada keteladanan mereka, dan lebih bersemangat untuk menapaki jalan kebaikan. Terima kasih telah membersamai narasi ini bersama Renung Aksara. Insya Allah, kita akan kembali bertemu di kisah berikutnya dengan pelajaran-pelajaran yang tak kalah indah. Jangan lupa untuk terus bersama kami, agar setiap kisah sejarah ini menjadi bekal yang menenangkan jiwa dan menguatkan langkah kita ke depan. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.